Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita telah belajar tentang pantun, tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pantun. Menurut isinya, pantun terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan masih banyak lagi pantun-pantun yang lain. Agar dapat membedakan jenis sebuah pantun, kita harus memperhatikan dengan seksama isi pesan atau amanat dalam pantun tersebut. Oke, anak-anak, marilah kita simak penjelasannya dan contoh-contohnya. 1. Pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, pantun jenaka merupakan jenis pantun yang memiliki isi jenaka atau sebuah lelucon yang menarik. Tujuan dari pantun ini adalah memberikan hiburan kepada pendengar atau pembaca. Contohnya seperti ini. Limau purut di tepi rawa, buah dipetik sebelum masak, sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Pergi berkebun, petik alpukat, alpukat dimakan sambil berdiri. Nona datang kian mendekat, bersuara besar bikin aku lari. Nomor 2, yaitu pantun teka-teki. Seperti halnya namanya, jenis pantun teka-teki merupakan pantun yang memberikan pertanyaan agar pendengar atau pembaca menebak jawabannya. Contoh dari pantun teka-teki adalah bukan karung tapi berisi, berbau khas dan tidak amis. Coba tebak apakah ini ekor dibakar kepala yang habis. Contoh lagi, anak-anak bermain kartu. Kartu ditumpuk satu persatu, badannya kurus bermata satu, ekornya tajam, apakah itu? Contoh lagi, makan nasi uduk waktu pagi, ditambah kerupuk lezat rasanya, hewan ini bertanduk di kaki, cobalah tebak siapakah dia. Itulah tadi contoh pantun teka-teki. Yang ketiga, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang berbuat baik, agar orang berakhlak baik, agar orang atau si pembaca atau si pendengar mendapatkan nasihat baik dari pantun yang dibaca atau didengar. Contohnya seperti ini. Naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Anak-anak, perlu diketahui dan dipahami, pantun nasihat ini juga masuk dalam pantun agama. Apa itu pantun agama? Yaitu pantun yang berisikan tentang
hal-hal yang berkaitan dengan agama. Makanya disebut pantun agama. Dan dalam pantun agama juga seringkali dibuat dengan kiasan pantun agar tak jenuh ketika mendengarnya. Salah satu contoh populernya adalah sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Itu adalah salah satu contoh pantun nasihat, tapi bisa juga disebut dengan pantun agama. Begitu ya. Nah, di dalam pantun anak-anak berdasarkan jenisnya bukan cuma yang 3 tadi, tapi ada juga yang namanya pantun adat, ada pantun peribahasa. Baik, Pak saya tambahkan jadi 5. Yang keempat adalah pantun adat. Pada dasarnya, pantun adat merupakan pantun yang berisikan mengenai kebudayaan atau adat pada masyarakat. Salah satu dari pantun adat adalah, contohnya seperti ini. Manis madu semanis gula, madu dimakan enak rasanya. 1000 pulau 1000 budaya, jadi kebanggaan Indonesia. Itu contoh dari pantun adat. Yang kelima, ada pantun peribahasa. Apa itu pantun peribahasa? Pantun peribahasa merupakan sebuah pepatah yang biasa dijadikan petuah. Namun dalam penyampaian peribahasa juga kerap kali disandingkan dengan pantun. Contohnya seperti ini. Semakin gelap ketika malam, tanpa selimut kedinginan, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Nah, ini namanya pantun peribahasa. Dan terkadang pantun peribahasa juga mengandung nasihat-nasihat atau sindiran-sindiran terhadap sesuatu. Seperti itu. Perlu diketahui pula oleh kalian bahwa setiap pantun itu memiliki maknanya masing-masing. Jadi pantun itu tidak asal dibuat, baik itu pantun teka-teki, baik itu pantun nasihat ataupun pantun jenaka. Pasti ada tujuan-tujuannya dan punya maksud dan ada pesan tersendiri. Seperti itu, terutama pantun nasihat. Supaya kalian dapat memahaminya lebih baik tentang pantun ini, akan Pak Sairi berikan contoh-contoh pantun beserta maknanya. Yang pertama, pantun nasihat. Burung nuri, burung kenari, hinggap di pohon sejenak saja. Terus ibadah setiap hari, rajin sholat, jangan lupa. Maknanya adalah kita harus terus beribadah setiap hari dan mendirikan sholat. Contoh lagi, hari hujan turun petir, daging kambing hendak digulaikan. Hidup bijak, jangan pandir. Ombak kecil jangan diabaikan. Maksudnya adalah jangan mengabaikan atau meremehkan hal-hal kecil, karena hal kecil merupakan pertanda akan datangnya hal yang lebih besar atau masalah yang lebih besar. Contohnya begini, ketika seseorang sakit batuk berkepanjangan, segeralah diperiksa. Jangan dibiarkan saja, bisa jadi batuk tersebut merupakan tanda dari penyakit yang lebih parah, misalnya sakit paru-paru atau bronkitis. Gitu ya. Atau jangan suka melalaikan tugas. Kalau kebiasaan dan ini dilakukan terus-menerus sampai dewasa, maka bisa jadi ini akan membuat kalian kesulitan bekerja, karena dalam bekerja seseorang haruslah bertanggung jawab, sementara kalian terbiasa menunda-nunda pekerjaan. Seperti itu. Contoh lagi, contoh pantun peribahasa dan maknanya. Apa tanda buah yang kecut? Bila dikupas susah dilepaskan.
Apa tanda orang pengecut lempar batu sembunyi tangan? Maknanya adalah perbuatan yang licik dan pengkhianat yang tak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi contohnya seperti ini, ada seorang mengendarai motor, terus dia nabrak orang, lalu dia kabur dan membiarkan orang tersebut terluka bahkan mungkin meninggal. Seperti itu. Satu contoh lagi. Percuma saja kamu ambil batu kalau nanti batunya kamu buang. Percuma saja dapat ranking 1 kalau kamu waktu ujian berbuat curang. Maknanya adalah kalau kita mendapat prestasi dengan cara curang, maka sia-sia saja prestasi kita. Oleh karena itu, berusahalah dengan baik dan berbuat jujur. Baiklah anak-anak semuanya, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai jenis-jenis pantun serta contoh-contoh pantun beserta isinya. Nah, jika kalian masih belum paham, silakan videonya diputar kembali sambil dicatat ya supaya tidak lupa. Atau silakan kalian langsung bertanya saja kepada guru kalian masing-masing. Cukup sekian dari Pak Sairi. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Pak Sairi akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga kalian sukses semuanya.